Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Dalam kesempatan ini kita masih belajar pelajaran kedua dengan judul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah. 1. Mempercayai Allah itu ada. 2. Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Maka, pada pertemuan kedua ini, sebagai kelanjutannya, kita akan belajar 3. Mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adl dan Al-Azim. 3. Mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adl dan Al-Azim. Al-Bashir berasal dari kata basoro, yang berarti melihat. Al-Bashir berarti Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu, baik yang tampak, nyata, maupun yang tidak tampak, goib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha huwas sami'ul basir. Artinya, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Kita harus membiasakan perilaku terpuji dalam hidup sehari-hari. Di antara perilaku terpuji itu kita harus berusaha menerapkan makna Al-Bashir, yang bisa dilakukan dengan menyadari beberapa hal berikut. 1. Menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Setiap gerak dan ucapan kita tidak luput dari penglihatan Allah, walaupun kita berada di tempat yang tersembunyi dan tidak ada seorang pun yang tahu. Allah tetap melihat kita. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 71. Wallahu basirun bima ya'malun. Artinya, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, kita harus selalu berbuat baik. Di antara perbuatan baik itu adalah rajin belajar, membantu orang lain, dan hormat pada kedua orang tua. 2. Menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya. Artinya, kita harus menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Di antara contoh melihat hal-hal yang baik adalah sebagai berikut. Melihat alam semesta ini, dengan menyadari bahwa Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Kemudian, kita memuji keagungan Allah. Melihat ayat-ayat Al-Quran, dengan cara mempelajari dan membacanya. Melihat hal-hal yang baik, dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik yang dilarang agama. Asmaul Husna berikutnya, Al-Adl. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Adil artinya, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang benar. Kata Al-Adl juga berkaitan dengan kata Al-Ahkam, hukum-hukum. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Allah menetapkan hukum-hukum tersebut dengan adil. Pengertian adil tersebut sesuai dengan keadilan yang ditunjukkan Allah kepada makhluknya. Keadilan Allah tersebut ditunjukkan dengan ketepatannya dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tidak pernah salah dalam menempatkan ciptaannya. Dalam menetapkan hukum pun, Allah tidak pernah memihak kepada siapapun. Baik yang putih atau yang hitam, yang kaya atau yang miskin, diberi hukum sama. Jika mereka berbuat dosa, tempatnya di neraka. Jika mereka berbuat baik, tempatnya di surga. Tidak ada seorang pun yang dirugikan di hadapan Allah. Allah berfirman, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zalzalah, ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maksudnya, siapapun yang berbuat baik maupun buruk, sekecil apapun, meskipun seberat semut kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Adapun Asmaul Husna yang ketiga, adalah Al-Azim. Al-Azim berasal dari kata azoma, yang berarti agung atau besar. Al-Azim berarti Allah yang Maha Agung atau Allah yang Maha Besar. Semua makhluk kecil di hadapan Allah. Semua makhluk membutuhkan Allah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Hal tersebut sesuai firman Allah. Allahus Samad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah Maha Agung dan Maha Besar. Keagungan dan kebesaran Allah ditunjukkan dalam ciptaannya yang membentang luas di alam semesta. Keagungan Allah ditunjukkan dengan kasih sayangnya kepada umat manusia dan seluruh ciptaannya. Seluruh makhluk Allah mendapatkan rezeki sesuai yang diusahakan. Sebagai umat muslim, kita harus bisa menerapkan makna Al-Azim dalam hidup sehari-hari. Contohnya seperti berikut. Selalu bersyukur kepada Allah. Dengan keagungannya, Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk kepada Allah. Selalu berdoa atau memohon kepada Allah, agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Rangkuman 1. Beriman kepada Allah artinya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah ada. 2. Al-Bashir berasal dari kata basoro, yang artinya melihat. 3. Al-Bashir berarti Allah Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak, nyata, maupun yang tidak tampak, goib. 4. Al-Adil artinya, Allah Maha Adil. 5. Adil artinya, menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. 6. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya dengan jalan yang benar. 7. Kata Al-Adil juga berkaitan dengan kata Al-Ahkam, hukum-hukum. Di antara maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Allah menetapkan hukum-hukum tersebut dengan adil. 8. Al-Azim berasal dari kata azoma, yang berarti agung atau besar. 9. Al-Azim berarti Allah yang Maha Agung atau Allah yang Maha Besar. Anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah membahas tentang mempercayai Allah itu ada, melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Dan melalui Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adil dan Al-Azim. Selamat belajar dengan rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.